Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan bahas tentang fungsi atau function di JavaScript. Eh, Fungsi adalah subprogram yang dapat digunakan kembali baik di dalam program itu sendiri maupun dipanggil oleh program lain. Fungsi memiliki dua manfaat penting. Yang pertama adalah fungsi ini reusable atau bisa digunakan berulang-ulang. Jadi kita bisa menghemat waktu kita dalam menulis kode program karena kita bisa menggunakan fungsi. Misalkan fungsi penjumlahan, pengurangan dan sebagainya. Sekali kita buat, kita bisa pakai dengan mengganti atau mengubah parameternya atau nilainya sehingga bisa menghasilkan hasil yang berbeda. Yang kedua adalah easy to maintain atau mudah dalam pemeliharaan. Ketika ada yang error baik secara logika maupun kode programnya, dengan menggunakan fungsi kita bisa lebih gampang dalam menemukan celah atau problem yang muncul karena sudah terklaster atau sudah terkelompok seperti itu. Ini saya contohkan pembuatan program yang tidak menggunakan fungsi. Kode program ini saya buat digunakan untuk menghitung luas persegi panjang gitu ya, yang mana rumusnya panjang dikali lebar. Misalkan saya ingin menghitung luas dari persegi panjang, yaitu ada dua persegi panjang, saya ingin hitung luasnya yang masing-masing persegi panjang itu nilai panjang dan lebarnya berbeda. Yang pertama ada panjang 1, lebar 1, kita hitung luas 1 sama dengan panjang kali lebar. Kita cetak hasilnya seperti ini, sama dengan 40 gitu ya, panjang kali lebar. Kemudian persegi panjang 2 saya buat lagi variabel panjang 2, lebar 2, luas 2, panjang kali lebar, hasilnya 80 karena 20 dikali 4. Ini adalah contoh program yang tidak menggunakan function. Dengan menggunakan function kita akan bisa lebih hemat. Contohnya seperti ini. Nah, saya buat function panjang dan lebar. Nama fungsinya adalah luas. Di dalam luas ini bisa menerima inputan, dua buah inputan, yaitu inputan panjang dan lebar. Kemudian di dalamnya saya tuliskan rumus luas, yaitu panjang dikali lebar. Kemudian return luas atau kembalikan nilai luas ke luar sistem atau keluar blok. Kemudian saya cetaklah, kita panggil function luas. Luas nilai panjangnya 10, nilai lebarnya 4. Kemudian luas 2 10 dan 2, dan luas 3 5 dan 2, sehingga dihasilkan luas 1 40, luas 2 20, luas 3 10. Nah, ini adalah function. Jadi kita tidak memberikan nilai di sini. Nilai diberikan di dalam inputannya atau parameternya ya. Kita bisa menambahkan 1, 2 atau 3 parameter di sini. Seperti itu adalah contoh atau penjelasan umum dari sebuah function. Oke, kita bahas lebih dalam sekarang. Aturan pembuatan function. Yang pertama, fungsi atau function ini didefinisikan dengan awalan function diikuti dengan nama fungsi dan tanda kurung. Nama fungsi, aturan penulisannya sama dengan nama variabel. Jadi tidak boleh diawali dengan angka, tidak boleh diawali dengan karakter khusus, dan tidak boleh mengandung spasi begitu. Parameter dalam tanda kurung dipisahkan oleh koma. Blok kode yang dieksekusi ditempatkan di dalam kurung kurawal. Tuh ya. Oke. Cara membuat fungsi ada 3. Yang pertama cara umum, kemudian menggunakan ekspresi, dan menggunakan operator. Cara umum. Penulisannya function spasi nama fungsi kemudian kurung. Ini boleh ada isinya, boleh kosong ya. Di dalamnya ada blok kode. Nah, kalau misalkan blok kode ini hanya berupa satu baris saja, Anda boleh tidak menambahkan kurung kurawal. Saya ulangi, kalau misalkan blok kodenya ini hanya berupa satu baris program, Anda boleh tidak menambahkan kurung kurawal. Kalau diberi kurung kurawal bagaimana? Oke saja, boleh. Menggunakan ekspresi, contoh let
nama fungsi. Ini berarti ada variabel baru namanya adalah nama fungsi ya. Kemudian nama dengan nama function, ini ekspresinya seperti ini. Sama hasilnya nanti. Anda bisa gunakan function nama fungsi kurung buka tutup, atau seperti ini, let nama fungsi sama dengan function kurung. Saya lebih prefer dengan cara yang umum ya, yang biasa. Cara biasa itu berlaku juga di banyak bahasa pemrograman, di Java dan sebagainya, ini juga sama. Cara yang ketiga dengan menggunakan operator panah ya, atau penulisannya. Jadi tulisan functionnya dihilangkan dan diganti dengan tanda panah setelah kurung. Let nama fungsi sama dengan kurung kemudian panah. Ini penggunaan ini adalah cara baru dari sebuah JavaScript ya. Ini berlaku di ES6 atau ECMA S6, dan memang orang yang mereka yang expert lebih senang dengan ini karena lebih simple, lebih cepat ngodingnya. Ini kalau Anda hanya berupa satu baris, misalkan console log hello world, ini satu baris saja boleh menghilangkan kurung kurawal. Jadinya seperti ini. Var atau let gitu ya. Nama sama dengan kurung, kemudian panah, console log. Jadi satu baris saja. Memanggil fungsi kita tinggal panggil nama fungsinya, kemudian selesai. Contoh, kita membuat function say hello, yang mana say hello ini fungsinya adalah untuk menampilkan tulisan hello world gitu ya. Memanggil fungsinya tinggal kita panggil aja say hello kurung buka kurung tutup titik koma, maka akan menghasilkan nilai hello world. Seperti itu. Oke, ini contoh lain, latihan 2 ya, silahkan dicoba nanti. Misalkan saya membuat sebuah function, saya tuliskan di ini menggunakan panah ya, function untuk mode panah ya. Let's say hello, kemudian seperti tadi. Nah, say hello ini adalah nama functionnya. Kemudian saya panggil di dalam body menggunakan trigger on click ya. Ahref on click say hello, ketika saya klik klik ini maka akan menampilkan sebuah alert hello world. Silahkan dicoba nanti. Nah, cara model 2, fungsi dengan parameter atau function dengan parameter. Di sini kita bisa memasukkan parameter-parameter untuk memproses sebuah function. Penulisannya function nama fungsi parameter 1, 2 dan seterusnya. Parameter adalah variabel yang menyimpan nilai untuk diproses di dalam fungsi. Contohnya function kali A B, berarti ini nilai A, ini nilai B, ini bisa kita gunakan untuk mengkalikan hasil kali sama dengan A dikali B kemudian dicetak. Tuh, jadi ini seperti yang contoh di awal tadi ya, untuk perkalian panjang kali lebar dan sebagainya, ini sama. Latihan 3 silahkan dicoba. Di sini saya contohkan untuk menghitung luas lingkaran menggunakan parameter jari ya, yang dimasukkan hanya satu saja, satu parameter. Nah, ini yang baru, kita gunakan konstanta pi, cons pi 3,14 diinisiasi sebagai variabel global di sini karena dia berada di luar function. Kemudian function luas lingkaran jari ini adalah parameter pertama, namanya adalah jari. Tipe datanya apa? Ini bisa apapun ya, tergantung nanti diinputkan apa, karena ini tidak diinisiasi. Kemudian let luas sama dengan pi kali matpo. Nah, matpo ini mat power, power itu pangkat, jari 2 ini artinya adalah variabel jari pangkatnya 2. 2 ini bisa Anda ubah jadi berapapun. Kalau misalkan Anda ingin mencari atau memangkatkan nilai, misalkan jari pangkatnya 10, berarti jari, 10 gitu ya. Po ini power atau pangkat. Kemudian document write luas, cetak luas. Outputnya adalah cetak variabel luas. Kemudian kita panggillah luas lingkarannya, luas lingkaran 10. Kemudian ini ganti baris ya, BR. Kemudian nilainya misalkan jarinya saya masukkan 4, hasilnya juga langsung muncul seperti ini. Seperti itu. Nah, masalahnya terkadang kita membutuhkan function ini
untuk menghasilkan atau menampilkan sebuah nilai yang mana nilai itu digunakan untuk memproses perhitungan selanjutnya atau perhitungan lain. Kalau pada function ini tidak ada return ya, tidak ada return, berarti dia tidak mengembalikan nilai, dia hanya langsung mencetak saja, mencetak luas, selesai. Ini tidak bisa digunakan untuk menghitung lagi. Return ya, fungsi yang mengembalikan nilai atau return. Agar hasil pengolahan nilai di dalam fungsi dapat digunakan untuk proses berikutnya, maka fungsi harus mengembalikan nilai. Contohnya misalkan di sini ada fungsi bagi, yaitu A dibagi B, return hasil bagi. Ini tidak dicetak, tapi hasil bagi ini bisa digunakan untuk perhitungan yang lain. Ini kurang informatif, kita bisa coba dicontohnya pada latihan ke-4. Nah, ini. Misalkan di sini saya ingin mencari luas lingkaran, kemudian luas alas dan tutup tabung, luas selimut dan luas tabungnya. Nah, di sini saya membuat sebuah function luas lingkaran, yaitu pi dikali jari-jari ya, atau pi r kuadrat. R-nya ini jari-jari. Kita kembalikan nilai luas lingkaran, return luas. Kemudian kita juga buat function luas selimut, yaitu 2 kali pi kali jari-jari dikali tinggi. Berarti ini ada dua parameter, jari dan tinggi gitu ya. Return selimut, nilai selimutnya dikembalikan. Nah, kemudian kita buat sebuah variabel jari, nilainya adalah 10. Ini nanti yang akan dimasukkan ke dalam function ya, dua function ini ya. Kemudian tinggi nilainya 2. Kemudian kita hitung luas alas tabung, yaitu 2 kali luas lingkaran. Jadi luas lingkaran ini adalah function, kita bisa gunakan function luas lingkaran ini untuk menghitung luas alas tabung, karena ini kita tambahkan return di sini. Kalau returnnya tidak ditambahkan, kita tidak bisa menghitung ini karena tidak ada nilai yang dikembalikan. Artinya hasil perhitungan ini digunakan untuk dikalikan dengan angka 2 agar ketemu luas hasil luas alas tabung. Kemudian kita hitung luas tabungnya, yaitu luas alas tabung di atas ini ditambahkan dengan luas selimut. Luas selimut juga mengembalikan sebuah nilai selimut gitu ya, return selimut, yang mana inputannya parameter jari dan tinggi sudah saya masukkan di sini. Kemudian baru di bawahnya kita cetak luas lingkaran, diinputkan jari. Kemudian luas alas dan tutupnya ini, luas selimut ini, dan luas tabung ini. Seperti itu. Nah, di sini di latihan 5 silahkan dicoba. Ini digunakan untuk menentukan apakah sebuah angka yang diinputkan itu berupa bilangan ganjil maupun genap. Silahkan dicoba nanti. Di sini saya gunakan persen 2, ini adalah modulo ya. Di latihan 6 ini saya juga membuat sebuah function untuk menentukan seseorang itu mendapatkan diskon atau tidak. Jika dia belinya itu di atas atau sama dengan 10.000, dia akan dapat diskon 10%. Jika dia di bawahnya, maka dia tidak dapat diskon. Ini else return beli. Beli itu yang diinputkan ya. Kalau belinya 20.000, bayarnya berapa? 18.000. Kalau dia belinya 2.000, bayarnya tetap 2.000. Seperti itu. Itu di latihan 6. Nah, silakan Anda coba latihan 1 sampai 6 dan Anda kerjakan tugasnya. Tugasnya ada 3, silakan dibaca sendiri, silakan dipahami. Jika ada yang kurang jelas nanti ditanyakan di grup. Saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.